Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Mufti Rahmat dari kelas 11 2 dan 16 ingin menyampaikan materi tentang sejarah Spanyol. Ternyata, selain Belanda dan Portugis, dulu juga ada satu bangsa lain yang ikut menjajah Indonesia, yaitu bangsa Spanyol. Kehadirannya di Maluku hanya sebentar, tetapi membuat persaingan rempah-rempah menjadi panas dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa memasuki era penjelajahan samudera. Motivasi mereka dikenal dengan 3G, yaitu gold untuk mencari kekayaan, glory untuk kejayaan bangsa, dan gospel untuk menyebarkan agama Kristen. Dua negara Eropa yang paling aktif saat itu adalah Spanyol dan Portugis. Mereka bersaing menguasai jalur perdagangan Asia. Hal ini menimbulkan perjanjian Tordesillas pada 7 Juni tahun 1494 yang membagi dunia menjadi wilayah Spanyol di barat dan Portugis di timur. Namun, letak Maluku yang berada jauh di timur menimbulkan perselisihan, hingga akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Spanyol mendapat Filipina, sementara Portugis tetap menguasai Maluku. Pada 8 November tahun 1521, sisa armada ekspedisi Ferdinand Magellan yang dipimpin Juan Sebastian Elcano tiba di Tidore, Maluku. Kedatangan Spanyol ini disambut baik oleh Sultan Al-Mansur yang melihat mereka sebagai sekutu untuk melawan Ternate yang beraliansi dengan Portugis. Spanyol kemudian membangun benteng, melakukan perdagangan rempah, dan bahkan Sultan Al-Mansur mengganti nama Tidore menjadi Castile sebagai simbol kesetiaan kepada Raja Spanyol. Spanyol mendukung Kesultanan Tidore, sementara Portugis mendukung Kesultanan Ternate. Akibatnya terjadi konflik terbuka antara Spanyol dan Portugis di Maluku. Rivalitas ini juga memperuncing pertikaian antara Tidore dan Ternate yang masing-masing ingin memperluas pengaruh politiknya. Pada tahun 1606, Spanyol yang datang dari Manila menyerang Ternate dan sempat menawan Sultan Ternate. Namun, kedatangan VOC Belanda sejak tahun 1602 membuat situasi berubah. Belanda menjadi pesaing baru yang jauh lebih kuat. Setelah Uni Liberia, penyatuan Spanyol-Portugis berakhir pada 1640. Posisi Spanyol di Maluku semakin melemah. Akhirnya, pada tahun 1662, Gubernur Spanyol di Manila memutuskan menarik pasukan dari Maluku karena adanya ancaman bajak laut kok singa dari Tiongkok. Tahun 1663, penarikan selesai dan benteng Spanyol dihancurkan agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Lalu pada tahun 1666, Spanyol resmi meninggalkan Maluku, menandai berakhirnya kekuasaan mereka di Nusantara. Selanjutnya terdapat pengaruh Spanyol di Maluku. Yang pertama yaitu terhadap Portugis. Rivalitas semakin tajam hingga ada perjanjian Saragossa dan serangan Spanyol ke Ternate. Yang kedua terhadap Belanda atau VOC. Spanyol menjadi pesaing awal VOC sebelum akhirnya tersingkir. Yang ketiga terhadap kerajaan lokal. Hubungan Tidore Spanyol memperkuat polarisasi politik dengan Ternate. Bahkan Sultan Tidore mengganti nama kerajaannya menjadi Castile. Kehadiran Spanyol di Indonesia berlangsung singkat, yaitu dari tahun 1521 hingga 1663, dengan fokus utama di Maluku. Mereka menjadi sekutu Tidore dalam persaingan melawan Ternate Portugis, namun akhirnya tersingkir oleh kekuatan VOC Belanda. Walau singkat, Spanyol meninggalkan jejak penting dalam sejarah politik, perdagangan, dan agama di Nusantara. Demikianlah kisah singkat dari sejarah Spanyol. Dari kisah ini mengingatkan kita bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu tetap kita jaga. Semoga sejarah ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.